semuanya, malam hari ini aku bakalan bahas saham-saham tawar-tawaran telco dan juga versus batubara. Itu pilih mana ya? Terus kemudian pastinya saham-saham lainnya juga. Tapi sebelumnya aku mau infoin dulu bahwa hari Sabtu nanti ada seminar peluang cuan dari investasi saham syariah. Jadi gini, saham-saham syariah itu kan saham-saham yang secara risknya agak-agak konservatif ya, karena memang tingkat hutangnya rendah gitu. Nah, terus pertanyaannya, saham syariah itu masih ada growth-nya nggak sih? Kalau misalkan risknya rendah tapi nggak ada growth-nya kan percuma gitu. Jadi kita cariin saham-saham syariah yang ada growth-nya gitu ya. Jadi yang ada growth-nya, yang teman-teman bisa buat investasi dan juga value-nya masih murah, valuasinya masih murah gitu. Terus misal mungkinkah minggu ini HSG 7.300 mungkin aja kan udah tersentuh 2 kali ya dalam 3 hari terakhir, tapi dia juga akan turun lagi gitu. Sangat volatile sekali. Sebelum saya lanjutkan apa-apaan sini batuknya. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, aku mau umumin 5 pemenang giveaway. Ada Agnes Elga, underscore Nonajas, Samuel Nehemia, Robi 11275, Francisca Benedikta. Kamu dapat M-Trade 7 hari. Kemarin yang menang ngejawab pertanyaan yang ada di feed post aku abis IG Live. Jadi IG Live rekamannya aku naikin di feed post, terus ada pertanyaan gitu. Oke, udah 1000 yang nonton, aku akan langsung bahas IHSG dulu sebelum aku bahas saham yang lainnya. Pastinya tawar-tawaran sektor telekomunikasi dan juga batubara. Oke. Kenapa agak-agak blur? Mungkin kameraku. Whatever. Ya, teman-teman, ini chart IHSG. Udah 3 hari ini IHSG sangat volatile sekali. Driven by GoTo, Gojek Tokopedia, yang memang 2 atau 3 hari kemarin ketika IPO saya sempat ngomong bahwa pergerakan IHSG akan volatile dan ngikutin pergerakan GoTo gitu. Dan sebenarnya hal ini wajar. Kenapa? Karena memang lagi dalam masa pembentukan harga. GoTo tuh dalam masa pembentukan harga. Untuk investor-investor besarnya, mereka juga lagi dalam masa apa ya? Masa inilah, ada yang akumulasi, ada yang profit taking gitu. Ya, jadi pembentukan quote-unquote jati diri gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat untuk IHSG-nya. Nih IHSG teman-teman, dia breakout hari ini dari pattern rising wedges-nya. Tapi kalau menurut saya dan menurut M-Trade juga, ini udah lumayan agak-agak risky ya. Naiknya udah sangat tinggi sekali. Jadi seharusnya ada koreksi wajar atau koreksi normal. Yang juga koreksi normalnya ini pastinya didorong oleh saham-saham big caps pendorong IHSG, yaitu dari saham-saham teknologi dan juga dari perbankan besar gitu. Cuman perbankan besar kan akhir-akhir ini nggak gitu banyak naik. Yang driven dia naik tuh, yang ngedrive naik tuh saham-saham teknologi gitu. Oke, terus kita lihat GoTo ya, yang ngedrive IHSG gerak naik turun signifikan beberapa hari kemarin. Nah, kemarin itu teman-teman kalau perhatiin di sini saham GoTo sempat turun. Terus kemudian hari ini mantul hijau, ada hijau kecil di sini. Nah, hijau kecil di sini nih, ini tanda dia mau mantul dari area support ya. Memantul dari area support dan volumenya kecil. Mungkin kalau daily belum kelihatan nih supportnya, tapi kalau misalkan kita lihat dalam time frame lebih kecil kayak time frame 1 jam atau time frame 30 menitan kayak gini, ini udah mulai kelihatan satu tanda reversal dalam jangka pendeknya. Sehingga kalau ada pantulan mungkin ini dimanfaatkan oleh teman-teman scalper ya, supportnya sekitaran level 340. Masih akan volatile, masih akan sideways untuk GoTo-nya. Jadi wait and see dulu. Oke, terus Sani Musliman nanya saham-saham batubara, Tebik dan GoTo. Oke, nanti kita akan bahas semuanya ya. Memang agenda hari ini mau bahas saham telekomunikasi, tawar-tawaran dan juga batubara. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, aku mau kasih info juga bahwa
setiap hari jam Senin sampai Jumat, sekarang jam setengah 4 sore itu ada seminar untuk pemula. Buat teman-teman yang penasaran tentang analisis teknikal atau cara mulai saham buat pemula, itu Senin sampai Jumat ada, dan itu gratis. Teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa langsung aja download aplikasi Mtrade atau daftarnya ke mtrade.id/investstart gitu, atau download aja aplikasi Mtrade dan klik bannernya di situ. Gampangnya sih gitu. Nah, aku akan mulai bahas untuk saham Tebik, Tower, Excel, dan MTEL juga secara teknikal. Nanti secara fundamental akan kita bahas bersama dengan Coach Tasya dari Mtrade ya. Jadi analis kita, equity research kita dari Mtrade. Sekarang aku akan bahas Tebik dulu ya. Sorry guys. Asam lambung naik. Kalau kemarin kita bahas Gosco dan juga Ases yang kemarin naik, hari ini turun dikit tapi masih turunnya normal. Oke, ntar kita bahas juga. Sekarang kita akan bahas Tebik yang hari ini naik signifikan. Jadi saham-saham dari grup Saratoga itu udah menguat luar biasa. Beberapa di antaranya adalah MDKA, terus kemudian Saratoga sendiri, dan kemudian juga AGII. Nah, Tebik ini yang baru mulai jalan. Nah, Tebik ini hari ini dia naik breakout 2 resisten sekaligus, yaitu dari resisten 2980 dan juga dari resisten 3080, 3080, dan volume transaksinya tinggi. Tadi siang sempat saya bikinin konten, sempat saya bikinin reels, volumenya belum segini tingginya, tapi sore hari volumenya sangat tinggi sekali. Ya, jadi di Mtrade gimana strateginya untuk Oke, jadi aku lanjutkan aja IG live yang tadi aku nggak buang, itu ada di save dan di up di feed aku, ada di up tadi udah aku up. Sekarang aku lanjutin aja ya. Tebik tadi aku udah ngomong tentang dia naik dari resisten berapa, dan kemudian sekarang kita akan lanjutkan dengan Tebik ini target dalam jangka pendek atau resistennya ke depan ada di angka berapa, dan kalau belum punya boleh beli di harga berapa. Oke. Oke ya, ini Tebik. Ya. Jadi resistennya dalam jangka pendek dia ada di area 3240. Terus kemudian abis itu di atasnya ada 3430. Jadi 3240 nih deket banget lah hitungan harian bisa. Kalau 3430 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer teman-teman, jadi nggak ada yang tahu pergerakan market 100% tepat, tapi perkiraan aja, ini berdasarkan teknikal. Nah teman-teman mungkin penasaran gimana kok bisa tahu sih? Ya kita lihat aja dari kekuatan trennya. Hari ini breakout dengan volume transaksi yang tinggi, harusnya geraknya juga akan lebih cepat gitu. Nah jadi kalau misalkan besok dia naik lagi, udah jangan dikejar. Kita selalu ada pilihan saham, perhatikan tiap hari ada pilihan saham baru. Tapi kalau besok koreksi, bahkan jika sampai turun ke area 3000 pun ini masih menarik untuk dibeli gitu ya, buy on weakness. Mungkin tadi baru dapat dikit, bisa nyicil beli besok gitu. Nah terus teman-teman, itu Tebik. Kita akan lanjutkan dengan saham yang lainnya dari sektor yang sama, yaitu TOWR. Tadi dari survei kecil-kecilan yang aku buat di story ya, tapi lumayan juga sih yang mencet surveinya tuh banyak yang milih Tower gitu instead of Tebik gitu, atau Mitratel ya. Aku nggak tahu juga kenapa, makanya ini aku mau nanya deh teman-teman semuanya, kalau kamu pilih yang mana gitu. Nah ini Tower ini beda sama Tebik. Kalau Tebik itu sebenarnya dia trennya memang sideways, tapi sidewaysnya sebenarnya udah didahului uptrend di sini ya, di Mei sampai Juni 2021, setahun yang lalu tuh dia udah sempat uptrend dulu. Nah kebalikan sama TOWR. Kalau TOWR ini dia malah turun banyak. Jadi waktu itu tahun lalu juga naik, tapi abis itu setelah naik dia bukannya sideways tapi jadi downtrend banget. Nah terus downtrendnya itu udah mulai ketahan sekitaran bulan Februari. Jadi dengan breakoutnya nih, kasih lihat ya, ini kan garis biru, line biru yang turun ke bawah. Nah ini perhatikan, ketika harganya breakout atau naik dari blue line itu pada 24 Maret ya. Jadi pada tanggal 24 Maret di sini blue line mana sih? Oke, ini. Nah ini dia sebenarnya udah mengakhiri downtrendnya, jadi masuk masa sideways gitu. Masa sideways, kalau ini stage 4 turun, ini stage 1. Dan sekarang beda dengan Tebik yang udah masuk ke stage 2.
TOWR ini tepat berada di bottom dari stage 1, base price-nya 1005. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau teman-teman mau pilih TOWR atau tebik secara teknikal, dua-duanya bagus. Cuman ada bedanya. Kalau tebik itu udah breakout, pasti larinya akan lebih kenceng. Tapi kalau teman-teman ambil sekarang, itu agak kemahalan, agak ketinggian. Nah, kalau kamu pengen dapat yang benar-benar murah banget, baik secara harga maupun secara valuasinya, TOWR memang lagi di bottom banget, lagi di dasar banget gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, aku punya yang mana? Aku udah beli duluan TOWR. Kenapa? Karena kemarin si tebik ini belum breakout dan sideways-nya tuh posisinya nanggung kayak di tengah-tengah terus gitu. Ya, jadi ini aku kasih lihat lagi, ini TOWR di bawah, terus TBIG. Kemarin itu sebelum dia breakout nih, teman-teman lihat ya, ini posisinya tuh nanggung, nggak pas di bottom sideways-nya. Bottom sideways-nya tuh udah jauh di level 2690 di bawah sini gitu. Jadi kayaknya wah ini nggak benar-benar di bottom dari stage satunya. Terus udah di tengah-tengah gini, banyak indecision-nya. Oke, terus ya, jadi maka dari itu kemarin aku sempat ambil TOWR. Kenapa? Pertimbangannya aku pengen setengah invest lah gitu. Jadi ini bukan sekedar trading gitu. Aku pengen setengah invest. Kenapa? Dengan pertimbangan perekonomian udah mulai membaik, terus kemudian ekonomi udah mulai recover, saham-saham perbankan besar tuh udah naik ketinggian, sehingga kesimpulannya investor-investor gede mereka bakalan nyari perusahaan apa sih yang masih under value tapi sehat, bagus, dan salah satunya TOWR ini sangat menarik sekali. Jadi sebelum diborong oleh investor besar, investor gede-gede masuk ke sini, aku mulai nyolong start, tapi nyolong startnya aku tuh dikit gitu. Jadi jangan sampai semua duit dimasukin ke situ dan nanti sakit hati kayak waduh tahu gitu aku masukin ke saham ini deh PTBA naik tinggi deh gitu. Aku tak taruh di sini TOWR semua nggak jalan-jalan gitu. Intinya money management atau position sizing di sini tetap sangat penting, matters ya. Oke, jadi diversifikasinya berapa persen sih punya TOWR ini? Tergantung profil resiko kamu, sekitaran 10 sampai 20% bisa gitu. Jadi kalau misalkan kamu siap ngehold agak lamaan, fluktuasi naik turun nggak apa-apa, 20% nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau kamu suka portfoliomu diversified maksimal 10 saham ya 10%-an aja, nggak bisa semuanya niru sama persis kayak saya karena kita pengalamannya juga beda, profil resikonya beda. Ntar aku akan bahas saham-saham yang lainnya guys, sabar ya. Oke. Ya intinya tower dan tebik oke. Tebik ini bagus untuk trading jangka pendek karena dia udah breakout dan larinya kan lebih cepat, sedangkan tower ini bagus untuk masih di level sangat bottom banget, masih di stage satunya gitu ya. Nah, tower aku kasih stop loss-nya ya. Jadi bukan cuman target-target atas doang nih. Di bawah level 1000 dia breakdown. Jadi kalau misalkan dia jatuh dengan volume tinggi di bawah 1000 keluar. Kalau volume kecil ya keluar. Kalau misalkan mantul lagi balik di sini ya tinggal buyback gitu. Ya namanya kita juga nggak bisa nebak market 100% gitu. Jadi kita mesti ada pembatasan risiko. Upside berapa banyak untuk TOWR dalam jangka pendek dia bisa sampai ke 1080, which is dari angka sekarang itu dia bisa naik sekitar 4%-an. Terus yang kedua 4-6% lah dalam beberapa hari ke depan. Satu bulan sekitaran 14-15%. Dalam rentang waktu 3 bulan kemungkinan bisa mencapai 20%. Ya, disclaimer on. Jadi resisten daily 1080 sampai 1100, resisten monthly 1200, resisten untuk 3 bulanan sekitar 1260. Kok dekat sama yang monthly ya udahlah biar nggak terlalu agresif juga gitu. Oke, tower utang gede. Kita lihat aja nanti. Kemudian kita akan lihat lagi, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas Entel dari sektor yang sama, dari industri yang sama. Entel ini kapitalisasinya lumayan gede dan dia baru aja IPO, dan menariknya dia sekarang juga lagi di area support gitu. Jadi support banget, ini mirip-mirip kayak TOWR gitu ya. Di angka 740 ini supportnya, sedangkan dia sekarang di 750 deket-deket di sini. Nah, teman-teman mau pilih yang mana nih di antara tiga ini? Terserah sih mau yang mana, tiga-tiganya bagus dan tiga-tiga menarik. Tapi kalau aku untuk jangka menengah, aku lebih prefer ke TOWR gitu. Karena faktor teknikal gitu. Kalau untuk fundamental ntar kita bahas bareng Coach Tasya, dan kemudian
kalau tebik lebih cocok kalau kalian pengen trading jangka pendek ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk sektor telekomunikasi. Hari ini saham EXCL ini juga aktif, Excel. Dan kita juga akan bahas TLKM. Aku bahas TLKM dulu ya, karena tadi habis bahas Mitratel, kita bahas TLKM nih ya, masih satu keluarga gitu. Oke. Telkom hari ini naik tinggi teman-teman. Kalau aku sih nggak begitu srek kalau misalkan trading TLKM nih, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk investing dia masih ada upside tapi udah agak-agak ketinggian juga. Jadi sekarang investing instead of ambil saham yang gede-gede gini, aku lebih prefer cari perusahaan yang kecil-kecil tapi dia turn around dan baru mau naik. Contohnya kayak yang tadi aku mention TOWR, disclaimer juga teman-teman, karena aku siapin stop loss juga untuk investingku yang jangka menengah. Agak-agak aneh ya investing jangka menengah ya. Anyway, bukan yang long term investing kayak perbankan gitu, aku jangka menengah masih mix dengan technical gitu. Nah, jadi instead of investing di TLKM atau perusahaan gede yang udah naik tinggi, aku prefer yang kecil-kecil kayak gitu. Terus kemudian BSDE aku juga nyicil dikit-dikit, nanti aku kasih lihat juga. Terus kayak kemarin ACES aku juga ngambil dikit-dikit gitu. Nah, terus teman-teman ini perhatikan TLKM dalam jangka pendek dia resistennya bisa sampai 4850, cuman jangan dikejar. Kok rasanya kok udah nggak enak, IHSG udah ketinggian dan dia termasuk yang udah naiknya tinggi gitu. Jadi kalau misalkan IHSG koreksi, aku rasa TLKM juga bakalan akan koreksi gitu. Nah, instead of TLKM untuk sektor telekomunikasi saat ini kita lebih prefer untuk EXCL gitu ya. Nah, EXCL sendiri secara teknikal ini dia sempat jatuh, tapi kalau kita perhatiin dia ketahan area supportnya. Tunggu ya. Oke. Di 2560 pas kemarin kena 2560 terus mantul, dan hari ini tadi kita beli. Mantulnya bagus pula dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Dalam jangka pendek dia bakalan bisa sampai ke area resistennya di MA 200 ya. Sorry, aku cek dulu ini MA berapa sih? Ungu. Oh iya, MA 200 ini resisten yang sangat kuat. Yang ungu ini. Jadi dalam jangka pendek dia bakalan menguji 2800 sampai level 2870-an. Di area ini upside-nya masih sekitaran 5%. Dan kemudian jangka pendek itu dalam rentang waktu beberapa hari. Sedangkan dalam rentang waktu sekitaran kurang dari 3 bulan, kemungkinan kurang dari 3 bulan itu bisa sampai 22%. Aku langsung ke 3 bulannya ya, karena resistennya di sini kecil-kecil, jadi aku nggak berani ngomong ini less than a month. Mungkin bahkan kalau misalkan terjadi less than a month ya oke lah, bagus. Tapi kalau misalkan enggak kan nggak enak juga. Aku better kasih resisten yang atau upside yang lebih konservatif gitu. Jadi sekitaran 20 sampai 22% dalam rentang waktu 3 bulan di angka 3240 sampai 3320 itu upside-nya. Jadi pertanyaannya, Excel boleh dong di hold sampai beberapa bulan ke depan? Boleh-boleh aja, asalkan kamu sabar dan intinya jangan dipol-polin semua di situ. Batasnya intinya stop loss-nya di 2570, turun dari 2570 cut loss itu aja. Selama di atas 2570 dan kamu kalau dapat di harga-harga sekarang ini buat kamu mau hold beberapa bulan sampai level 3.300-an itu masih masuk akal. Secara risk and reward-nya tuh risk-nya masih kecil. Oke, GoTo tadi udah aku bahas ya. GoTo udah aku bahas tadi. Terus kemudian abis Excel aku akan bahas ISAT, meskipun aku nggak masuk di ISAT, nggak interested di ISAT, tapi ya kita bahas juga deh. Saat ini sih nggak interested. Kalau misalkan tiba-tiba aktif and trade, probably bisa scalping jika likuiditasnya oke. Dia kelihatan ada activity juga, cuman saat ini kita nggak terlalu pilih baik untuk investing maupun untuk trading, kecuali aktif akan digunakan untuk jangka pendek doang. Jadi kita akan langsung aja cepat abis itu ke sektor batubara. Nanti fundamentalnya tower-toweran dan juga sektor telekomunikasi akan dibahas oleh Coach Tasya. Aku akan langsung ke batubara. Adaro, PTBA, UNTR, Duit, terus Indi, Toba. Oke, sekarang aku akan buka dari Adaro dulu nih. Hari ini Mtrade ada masuk lagi untuk Adaro buat jangka pendeknya.
Nih aku kasih lihat ya. Adaro. Bentar ya. Oke. Nah ini dia Adaro, teman-teman bisa lihat dia breakout dari level resistennya 3240, breakoutnya cakep banget dengan volume transaksi yang tinggi dan juga naik terus udah beberapa hari. Cuman kayaknya ini udah buat swing trading aja, bukan buat hold buat jangka menengah yang baru masuk sekarang gitu. Jadi yang buat jangka menengah tuh mestinya masuknya tuh di bawah angka 2890. Kita lihat M-Trade masuk untuk jangka menengah Adaro itu maksimal di harga 2930 waktu itu dan udah cuan 14-19%. Kayaknya udah sempat jualan juga waktu itu, jangka menengah udah sempat cuan, beli dari bawah 30 Maret itu cuan 22%. Jangka pendeknya cuan 5% waktu itu udah pernah jualan. Jadi Adaro next dia resistennya bisa sampai ke berapa? Nah ini yang menarik guys, ini udah breakout kayak gini, ini bakalan cepet banget dia naiknya ya. Jadi breakout dari masa abis membentuk cup gini, nggak ada handle-nya sih, tapi tetap aja bagus. Mau ada handle mau nggak ada handle, dia tetap aja bagus. Nah upside-nya bisa sampai ke berapa? Kita akan ukur dari target pattern-nya dia. Kita ukur dari target pattern-nya. Jangka pendek bisa sampai 3780 sampai 3800. Jadi trennya masih sangat kuat. Ini upside-nya masih sekitaran 17%, bah 17% dalam jangka pendeknya gitu ya. Call-callan nggak jadi turun malah terbang. Iya, good lah, good. Tadi kita ada buyback juga, jadi kita fleksibel aja. Terus kemudian PTBA tadi M-Trade juga ada buy. Yang menarik PTBA ini mirip juga dengan Adaro, yang ini justru malah lebih kelihatan pattern cup with handle-nya. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini very beautiful pattern. Jadi ini ada cup meskipun nggak smooth di bawah, ini ada handle-nya kecil di sini. Nah, untuk upside-nya atau target pattern-nya kita bisa ukur dari kedalaman pola. Sekali lagi, resisten tidak harus selalu dicapai. Kalau misalkan sebelum itu udah jatuh dengan volume transaksi besar ya kita chow atau kabur dulu. Nah tapi kalau ngelihat ini potensi PTBA ini dia bisa naik sampai sekitaran 4030 dengan upside-nya dalam jangka pendek sekitaran 11%. Jadi buat swing trader juga masih bisa banget. M-Trade tadi juga ada masuk di PTBA, jadi kita fleksibel aja. Untuk PTBA kita udah TikTok berkali-kali, sempat jangka menengahnya kejual di 30 Maret. Untungnya 23-25%. Habis itu kita ada buyback PTBA jangka menengah baru untung 89%, 8-9%, 5 April kemarin, dan tadi kita ada buyback jangka pendeknya gitu. Jadi kita fleksibel aja guys. Nah kemudian selain itu kita akan lihat untuk M-Trade VIP ada yang per 3 bulan ada, 3 bulan ada, 1 bulanan ada, tapi paling ekonomis yang 1 tahun, dan yang 1 tahun ini lagi ada promo lebaran, teman-teman bisa daftar di mtrade.id gitu ya. Aku masih di sektor batubara dulu karena batubaranya lagi hot lagi panas lagi. PTBA cut loss di angka berapa? Kalau misalkan turun dari level 3.550 batasin resiko. Oke, terus teman-teman bisa perhatikan untuk saham United Tractor, ini trennya yang paling cepat kebetulan di antara yang lain-lainnya. United Tractor, teman-teman perhatikan di sini terbentuk ada higher low terus, ini low 1, ini low 2, ini low 3, ini low 4 ya. Low 1, 2, 3, 4. Nah, terus kemudian dia udah breakout dari resisten kuatnya di 27400 dan uptrend banget. Sekarang kita lihat 31250 tuh resisten ini dapatnya dari mana sih? Wah, ternyata ini dapatnya dari low pada April 2018. Di tahun 2018 dia sempat ketahan di level 31200 berkali-kali dan jatuh. Kesimpulannya guys, sebenarnya di angka 31200 ini banyak banget nyangkutersnya di tahun 2018 yang mungkin waktu itu juga udah putus asa, udah ada beberapa yang jualan. Jadi kesimpulannya
ini bullish banget sampai dia mencapai level tertingginya dari sekitaran 4 tahun terakhir. Nah, di angka 31 200-an yang tadi saya bilang itu udah mulai rawan profit taking banget. Kenapa? Karena para nyangkuters kalau kena area tersebut dia juga bakalan mau keluar gitu. Jadi mereka mau amanin uangnya juga gitu ya. Nah, terus sekarang kita akan itu tadi UNTR, kita akan beralih ke DOIT. Kita akan ke DOIT ya. Tonton lihat DOIT. DOIT tadi kita scalping di entret ya karena trennya udah naik tinggi banget. Kita lihat DOIT udah jualan, kita scalping aja di entret. Terus sekarang kita akan lihat Indi dan nanti kita akan lihat Toba juga yang banyak ditanyain. Ini udah tinggal ngehold aja sih ini India. Kita lihat di entret masih di hold nggak? Ya masih di hold, jangka menengahnya cuan 27-33%, tapi kita nggak masuk lagi indinya karena udah ketinggian banget. Dan sekarang kita lihat Toba yang kita baru masuk beberapa hari kemarin. Oke, ini Toba ya, naik terus kemudian dia retrace ke area supportnya di level 1215-an kemarin naik lagi, dan kita ada remind buy di entret. Hold aja dulu guys untuk Tobanya ya, jadi masih wait and see. Di entret juga kita masih hold Toba. Oke, ini cuannya baru tipis sekitaran 0-5%-an. Dulu sempat cut loss di Toba. Patricia Wijaya ada minta dibahasin ITMG. Oke lah, masih satu sektor. ITMG baru naik hari ini. Kongret yang dapat dividen 10%. Berapa persen sih kemarin? Gede sih. Terus ini dia bakalan bisa naik sampai 29.425. Kayaknya lumayan ringan sih. 29.425 sampai 30.000 gitu ya. Jadi di area ini. Terus stop loss di angka berapa? Stop loss kalau misalkan turun di bawah 27.175 itu. Terus oke. Aku akan invite coach Tasya bentar lagi, cuman aku mau bahas metals juga ya. Metals ini menarik juga. Antam, Tins, dan Harum tadi juga lumayan aktif. Antam, Tins, dan Harum, dan bakalan masih bisa lanjut naik lagi nyusul batu bara. Antamnya jangka pendek bisa sampai ke level keluar candle ini. Dalam jangka pendek dia bisa sampai ke level 2990 atau 3000. Upside-nya masih 7%. Tins upside jangka pendek 2035. Terus Harum ya upside-nya sampai level 14.200. Jadi upside-nya kayaknya udah nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk call terus metals dalam jangka pendek ini waspada profit taking, naiknya udah lumayan ketinggian. BBTN banking, aku mau bahas BBTN yang naik dari area supportnya. Ini mantul dari area MA 200-nya, dia bakalan naik sampai bisa sampai 1700-an. Oke. Aku coba invite coach Tasya. Halo Coach Tasya, bisa agak mundur mungkin? Oke. Potong nih, potong di sini. Cie. Udah oke, Miss? Udah. Oke. Halo teman-teman semuanya, aku mau kenal Suaranya Tasya. Coach Tasya yang cakep banget tapi kepotong ya ininya. Ya udah. Kayak
banget. Oke. Ya, teman-teman semuanya, ini Coach Tasya dan analis atau ikuti research dari Mtrade. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sektor tower-toweran, telekomunikasi, dan juga untuk batu bara. Mau mulai dari saham apa dulu nih, Coach Tasya? Pastinya aku pengen start dari Tebik dulu, gimana? Boleh, Miss. Mungkin sebelum bahas Tebik, di sektornya dulu ya, Miss, kayak sektor tower-toweran gitu. Nah, sebenarnya sektor tower-toweran itu persebaran 4G-nya itu masih 66%, Miss. Jadi masih ruangnya tuh cukup luas gitu untuk growth-nya ya. Apalagi sekarang juga udah mau 5G kayak gitu. Jadi emang bisnis sektor tower ini cukup menarik gitu. Nah, kalau tadi Tebik hari ini tuh sebenarnya ada sentimen dari Provident Capital yang beli saham treasury-nya Tebik itu senilai 3,3 triliun gitu. Jadi emang cukup gede ya, seperti itu. Dan kalau Tebik itu juga rasio tenansinya itu paling gede dibandingin dengan peers-nya. Kalau MTEL itu 1,5 kali, Tower itu 1,87 kali, kalau Tebik itu 1,9 kali. Rasio tenansi itu kayak seberapa banyak sih yang ngontrak atau seberapa banyak tenansi rasio yang nyewa tower yang dipunya sama Tebik ini. Jadi karena rasio tenansinya tinggi, jadi ini cukup bagus karena menunjukkan banyaknya kontraktor atau yang nyewa dari towernya Tebik itu, Miss. Oke. Kalau tower gimana tower? Iya, kalau aku sendiri juga lebih menariknya tuh ke tower sih, karena emang valuasinya paling murah gitu, Miss. Kalau Tebik itu valuasinya udah cukup mahal ya, valuasinya tuh udah 16 kali EV/EBITDA saat ini gitu. Kalau tower ini valuasinya 7,7 kali, kalau MTEL tuh 10 kali gitu. Jadi tower ini secara valuasi dibandingin peers itu paling murah. Kemudian tower itu kalau nggak salah akhir tahun 2021 itu berhasil akuisisi SUPR, itu nambah towernya itu 6 ribuan. Jadi total tower yang dipunya TOWR itu ada 28.000. Ini hampir sama kayak MTEL, yang notabene MTEL itu kan market leader gitu ya di industri sektor tower ini gitu. Dan gitu, Miss. Jadi nanti ada potensi dengan tambahnya tower ini nanti tenansi rasio dari TOWR bisa nambah. Oke. Kalau MTEL gimana? Kalau MTEL ini karena habis IPO ya, jadi dia punya cash yang banyak, Miss. Jadi dia ekspansinya dari organik bisa lebih oke gitu. Dan MTEL ini kan juga market leader ya. Walaupun tenansi rasionya kecil, nanti mungkin dalam fee-nya jangka panjang, katanya dalam 3 tahunan ini masih akan menambah towernya gitu. Jadi sekitaran kalau nggak salah itu 3 ribuan tower dalam 3 tahun ini. Jadi setahun dia mau nambah 1.000 tower gitu sih. Oke. Nanti mau bahas sama apa abis ini untuk call-nya? Oke. Untuk call nanti ada sama ITMG, Miss. Oke. Sekali lagi yang menang giveaway Agnes Elga, Non Anja, Samuel Nehemia, Nobi 11275, Francisca Benedikta. Cara klaim hadiahnya 7 hari MT dengan cara DM saya dengan EMT7 nama email WhatsApp. Oke. Nah, Coach Tasya, tadi kan aku udah bahas nih secara teknikal Adaro lagi breakout, PTBA juga lagi breakout gitu ya. Kalau menurut Coach Tasya nih gimana secara fundamental yang menarik yang mana? Oke, kalau secara fundamental menurut aku ITMG sama Adaro sih, Miss, karena dia kan punya porsi ekspor yang cukup tinggi gitu. Kenapa gitu? Karena beberapa waktu ini ada sentimen dari Jepang, terus Uni Eropa sama Korea Selatan itu ban impor dari Rusia, padahal porsi ekspor dari Rusia itu sekitar 15% dari total ekspor dunia gitu. Nah, negara yang potensial bisa ekspor coal itu salah satunya Indonesia gitu. Kalau ngelihat negara lain, Cina itu juga ada hubungan bilateral dengan Cina gitu kan. Kalau dari Australia itu juga dari secara geografis lebih dekatan Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini cukup potensial gitu. Jadi negara yang menarik untuk ekspor coal-nya, dan yang paling banyak porsinya itu dari Adaro itu sekitar 76%. Kalau dari ITMG itu juga 70% lebih gitu sih, Miss. Oke. Dan harga iya. Oke, silakan. Oh ya, harga komoditasnya, Miss. Kalau kita bicara saham komoditas coal kan pasti balik lagi ke harga komoditasnya ya. Harga komoditasnya coal ini kemarin naik 6,89% gitu ke 300-an US dollar per ton gitu kan. Jadi harganya masih atraktif, ini bisa meningkatkan ASP juga. ASP itu harga rata-rata jualnya. Gitu. Oke. Coach Tasya, tadi aku kelupaan nih. Tadi udah bahas tower-toweran kan. Terus aku tadi sempat lihat
Excel itu juga mantul dari area support dan cukup oke. Boleh dong dibahas fundamentalnya EXCL? Oke, jadi kalau EXCL ini ya karena dia kan sempat ada kabar nih mau akuisisi Linknet ya, dan itu kan udah deal, tapi ini masih dalam proses gitu ya. Dan menurut aku kalau dari sektor telekomunikasi itu kan udah banyak yang melakukan merger gitu Kak, misalnya ISAT sama Tri gitu kan, terus si XL sama Linknet gitu, terus ada Telkom dan Smartfren. Ini playersnya tuh makin sedikit, jadi untuk ke depan itu price war-nya tuh udah semakin mereda gitu Miss. Oke. Ini tadi ada siapa ya tadi bilang katanya nyesel abis jualan ITMG dan Adaro. Nggak usah nyesel guys, selalu ada kesempatan di market. Emangnya teman-teman pikir aku nggak pernah gitu jualan terus sahamnya naik? Pernah juga gitu. Maka dari itu di Mtrade kita ajarin kalau misalkan saham ini bagus, kita bilang oke, jual buat swing trading setengah, jangka pendek setengahnya hold buat jangka menengah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu tadi. Terus kemudian Coach Tasya mau bahas saham apa lagi nih? Di sektor retail Miss, kan ini bentar lagi mau lebaran. Oke, stop dulu, pause dulu. Retail aku belum bahas secara teknikalnya, aku mau bahas teknikalnya. Kalau kemarin kita udah bahas Akses yang aku ulang dulu ya, Akses kemarin udah bahas. Nah, teman-teman, aku cuma mau remind, kemarin tuh Akses breakout dengan volume transaksi yang tinggi, dan hari ini ketika dia konsolidasi, volumenya kecil, ini normal-normal aja, oke. Bisa turun dikit ke 1115, mungkin itu tempat teman-teman bisa ngantri beli buat yang belum dapat. Tapi kalau misalkan dia naik, ya wajar-wajar aja karena ini udah mulai masuk uptrend gitu ya, awal-awal uptrend gitu. Syukur-syukur kalau dikasih koreksi di level 1100 atau 1115-an, bisa nampung lagi buat yang belum punya. Nah, untuk Akses ini kemarin udah aku bahas fundamentalnya juga bareng dengan Coach William, which is lumayan turn around banget ya, lumayan turn around dari labanya yang turun di kuartal 4 tuh naik sangat signifikan di 2021. Sehingga Akses ini kalau buat aku sih cocok untuk hold dalam beberapa bulan ke depan karena dia benar-benar di bottom, benar-benar di stage 1 ya. Dan ini macam kayak TOWR yang tadi aku beli, aku akumulasi dikit-dikit dan invest ya sekitaran 6 bulan sampai setahunan lah kayak gitu. Mungkin kalau nggak sampai setahun, kalau cuannya udah tinggi ya kita profit taking gitu. Jadi bukan investing yang very long banget. Nah, beda dengan RALS. Kemarin kan aku sempat bilang ya, kenapa kita investnya tuh di Akses. Karena masih murah banget baik secara harga maupun valuasi. Sedangkan RALS itu secara valuasi dan harga juga udah agak-agak tinggi. Tapi bukan berarti RALS ini nggak menarik untuk trading. Jadi bedain antara long term dengan short term gitu. Jadi RALS ini teman-teman, karena dia udah naik lumayan signifikan, dari level bottomnya sampai level puncaknya, sampai level hari ini, dia tuh udah naik 30% dari bulan Maret kemarin gitu. Nah, RALS sempat mantul di tanggal berapa nih ya? Tanggal 8 April dan juga tanggal 13 April. Kita lihat ya di sini RALS Mtrade gimana. Ya, jadi tanggal 16 Maret kemarin sempat beli dan hold untuk 9-11%. Jangka pendeknya kita udah sempat jualan, sempat profit taking 7-9%, pernah cut loss juga sekali 4%-an. Terus kita di sini mulai buyback lagi. Jadi tadi RALS kita beli lagi karena dia mantul dari area support dan membentuk higher low. Ini low, kemudian di sini ada low lagi. Ya, jadi RALS ini dia cocok kalau teman-teman mau trading. Tapi kalau mau nge-hold agak lamaan, upside-nya kayaknya masih oke, Akses karena masih di bawah. I hope ya, semoga bisa paham. Oke. Coach Tasya mungkin bisa jelasin FA-nya RALS gimana? Oke, kalau FA-nya RALS ini kan dari pendapatan dan juga laba bersihnya tuh sama-sama kompak naik nih gitu. Kalau pendapatannya ini jadi 2,59 triliun, naik tipis sih 2,56% year on year gitu ya. Tapi laba bersihnya ini surprisingly naik 222% year on year gitu. Jadi 170,59 miliar dari sebelumnya di tahun 2020 tuh rugi 138,87 miliar gitu ya. Jadi laba bersihnya ini membaik gitu. Nah, kalau kita perhatikan juga teman-teman secara historical, RALS ini kan banyak jualan baju gitu ya. Dan kalau di Lebaran siapa sih yang nggak beli baju baru gitu kan? Pasti kebanyakan beli baju baru nih. Nah, terus kalau di Lebaran ini porsi penjualannya itu disumbang mencapai 35-45% gitu dari total penjualannya. Jadi emang momentum Lebaran ini cukup berkontribusi positif banget gitu buat RALS-nya. Oke, iya.
Terus selain itu juga aku tambahin aja ya, dari income masyarakat Indonesia ini kan banyak banget ya di industri komoditas batu bara, itu juga meningkatkan daya beli dari teman-teman, dari mereka yang mata pencariannya ada dari sektor komoditi, sorry bukan cuma batu bara tapi komoditi dan energi gitu. Oke, terus mungkin dari sektor retail ada lagi yang mau dibahas Coach Tasya? Era, Miss. Era jaya ya. Oke, aku bahas teknikalnya dulu ya. Tadi Ras kelupaan, untuk teknikalnya dalam jangka pendek dia bisa sampai ke 810, terus stop lossnya kalau turun dari 745. Tapi jika dia breakout dari 810, dia akan bullish, lanjutin bullishnya dalam jangka pendek bisa sampai level 930-an ya. Jadi bisa sampai level 930-an. Ini sampai rentang waktu sekitaran kurang dari disclaimer ya, kurang dari 1 bulan. Upside-nya mungkin sekitaran 20% karena ngelihat trennya lumayan kuat gitu. Oke, silahkan Coach Tasya untuk fundamentalnya Era. Oke, kalau terkait Era, ini teman-teman tahu kan kalau Era itu jualan HP gitu ya kebanyakan. Jadi memang dari targeting untuk konsumennya itu lebih banyak ke middle to up gitu teman-teman. Nah, kalau middle to up ini kan dia punya daya beli yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa expect kalau untuk jangka panjang atau mungkin jangka menengah gitu ya, ini cukup bagus gitu untuk Era gitu. Jadi nggak akan terlalu kena dampak banget gitu dari nanti ada kenaikan suku bunga ataupun ada inflasi yang naik gitu, karena memang ya harga jualnya dari produk Era tuh udah cukup mahal gitu. Nah, yang menarik juga diversifikasi bisnisnya Era ini ada bisnis F&B juga teman-teman, food and beverage ya, dari Subway atau kayak apa sandwich ya, terus ada Paris Bucket itu roti-roti, terus juga ada diversifikasi ke fashion sport gitu ya. Dia kerjasama sama JD Sport gitu yang udah jualan kayak dari Adidas, Nike dan lain sebagainya gitu. Jadi secara bisnis model itu cukup menarik gitu karena memang jualannya tuh untuk kalangan middle to up dan nggak akan terlalu terdampak dari inflasi ataupun dari kenaikan suku bunga nantinya gitu sih. Oke, kita ini loh hold TS ya, fansmu banyak. Miss Ellen bosnya yang cewek pinter, yang cowok juga pinter. Ini kalau ibu-ibu, oh ibu-ibu seharusnya suka yang cowok gitu ya. Tapi ya fansnya cewek. Seperti halnya fansnya Coach William, Coach Jose, Coach Hanin, dan Coach Gracia. Oke, ya. Era dia lebih sideways dibandingkan dengan Rals, jadi trennya dalam jangka pendek masih akan lebih cepat Rals gitu. Untuk Era ini dia udah duluan naik dibandingkan teman-teman retail lainnya, jadi ketika Rals masih jongkok di bawah, ini Era udah kemana-mana nih. Jadi dari tahun kemarin nih, Ralsnya belum kemana-mana, masih jongkok, ACS-nya juga masih turun. Dia tuh udah naik sekitaran 323% dari Maret 2020 gitu. Nah, kita bandingkan aja ini Era, kita bandingkan aja dengan Rals dan juga ACS dari Maret 2020. Maret 2020 mana ya? Oke. Tadi Era dari Maret kapan sih? Bentar, tunggu. Itu Maret Juni ya benar 2020. Sekarang kita lihat Rals. Aduh, jauh banget. Nih dari Maret 2020 nih malah turun. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ini Maret 2020, ini malah turun sampai di bawah. Sementara Rals udah naik kemana-mana. Meskipun sempat naik, dia kan turun lagi terus kayak gitu. Turun naik. Rals udah kemana-mana. Jadi kesimpulannya Rals tuh sekarang udah agak-agak slow down dikit gitu ya. Yang benar-benar masih di bottom banget itu ACS gitu, yang kita kumpulin buat jangka menengah. Tapi Era juga masih ada upside, cuman kalau yang murah banget sekarang memang ACS. Oke, ini ada pertanyaan, boleh ya Tasya aku izin jawab dulu pertanyaan ini ya. Henry Kos, sambil Coach Tasya nanti ya mau bahas apa. Ya, jadi Henry Kos nanya, sektor kertas disebut sedang diskon banget, valuasi lagi murah, tapi sahamnya kok ansyong, belum banyak gerak, gimana view-nya? Nah, ini yang banyak orang-orang persepsinya salah. Tolong dibedain saham yang uptrend dengan saham yang valuasinya murah. Saham yang uptrend adalah saham yang breakout dari masa sideways-nya. Contohnya, ACS mulai uptrend, Rals dia udah uptrend, terus saham-saham komoditi ya kalian tahu lah, teman-teman tahu udah uptrend. Saham-saham yang uptrend ini buat trading, udah breakout.
Tapi saham-saham yang murah, valuasinya murah, yang buat investing, ini seringkali trennya masih di bawah. Contohnya BSDE, Japfa, PIN, terus apalagi ya, yang tadi disebut kertas, pulp and paper, itu masih di stage 1. Jadi ini stage 4, stage 1 tuh di bawah, stage 2 mulai naik. Aces itu baru aja melewati stage satunya, dia baru muntuk-muntuk naik gitu, kalau pakai bahasa Coach Jose gitu ya, baru naik satu ini, aku kasih lihat teman-teman gitu. Jadi ini perhatikan, nih ya, ini Aces yang tadi sempat aku bahas kemarin juga, beberapa hari ini kita bahas terus sih S Hardware ini. Teman-teman lihat, ini kan dia, ini stage 4 turun ya, terus ini stage 1. Nah, melewati garis biru ini, dia tuh udah melewati stage satunya. Sedangkan si INKP, TKIM, dan kawan-kawan, itu dia masih di stage satunya. Stage satunya lumayan panjang, nih, konsolidasinya lumayan panjang, beda sama Aces. Nah, terus teman-teman perhatikan juga kayak BSDE, ini juga masih dia di stage 1, sempat di stage 2, dia kembali lagi ke stage satunya, masih sideways. Ya, jadi kesimpulannya, kalau untuk investasi, untuk value investing, seringkali memang saham-saham itu masih di stage 1, masih murah, gitu. Jadi, saham yang masih murah, yang masih di stage 1, gerakannya masih akan lambat, belum uptrend. Kalau dia breakout dari masa konsolidasi stage 1-nya, baru dia akan cepat geraknya. Itulah yang disebut dengan ada istilah value trap. Resiko buat growth investor adalah growth trap. Resiko buat value investor adalah value trap. Value trap artinya valuasi dari perusahaan itu murah, tapi nggak naik-naik. Mungkin teman-teman ada beli beberapa perusahaan consumer good beberapa bulan yang lalu, bahkan dari tahun lalu, ICBP Indofood itu murah valuasinya. Tapi kalau udah murah valuasinya turun terus, itu yang disebut dengan value trap. Kenapa value trap bisa terjadi? Nggak naik-naik, karena investor-investor besar belum melirik ke situ. Kenapa saya mulai melirik ke saham-saham yang valuasinya murah dari perusahaan-perusahaan yang agak-agak menengah atau second liner sekarang, bukan beberapa bulan yang lalu, karena investor besar beberapa bulan yang lalu itu fokusnya masih pada perusahaan-perusahaan gede yang valuasinya murah. Sekarang udah mulai agak-agak mahal, contohnya perbankan, Astra tuh udah agak-agak mahal. Jadi sekarang mereka akan melirik kemana? Melirik perusahaan second liner yang valuasinya murah, meskipun belum jalan. Jadi kalau teman-teman nggak sabar untuk value investing di perusahaan yang masih murah-murah tapi di stage 1, berarti kamu adalah trader, mindsetnya trading gitu. Jangan semuanya taruh di perusahaan yang masih di stage 1. Mesti mix dengan perusahaan yang breakout di stage 2. Kira-kira kayak gitu. Oke, Henry Coach, semoga membantu menjawab. Oke, Coach Tasya, gimana kalau kita bahas saham Pakuwon nih? Masih ada relate dengan sektor retail. Iya, oke. Jadi teman-teman, kalau Pakuwon ini kan dia dulu deh. Technicalku ntar aja fundamentalnya dulu. Oke, mau bahas fundamental dulu. Oke, jadi terkait Pakuwon ini, kenapa kok masih relate ya sama retail gitu? Karena Pakuwon punya recurring income yang cukup tinggi gitu teman-teman. Itu capai 57% kalau nggak salah ya. Dan recurring income yang tinggi itu membuat perusahaan properti ini gitu ya, ini cukup stabil gitu secara pendapatannya, karena dia bisa mendapatkan pendapatan dari sewa sewa kayak di mall gitu ya. Dia punya mall Pakuwon, itu kan dia punya banyak tenan-tenan gitu ya, itu bisa disewakan, jadi pendapatannya akan lebih stabil gitu. Dan semakin banyak recurring income, ini juga bisa untuk membiayai biaya operasionalnya juga gitu. Jadi ini memang cukup positif gitu untuk Pakuwon gitu ya. Walaupun kalau kita ngelihat secara sektoral, properti ini masih akan kita perlu antisipasi juga nih, karena ada potensi kenaikan suku bunga gitu ya. Karena ini kan mau lebaran, kita juga udah ngerasain kayak kenaikan harga BBM, terus ada harga minyak juga naik, sama gula katanya juga udah mulai langka tuh. Jadi ada potensi inflasi itu bakal overshoot gitu. Jadi kita perlu antisipasi juga kalau inflasi ini overshoot ke targetnya BI atau lebih, ini potensi bisa BI itu menaikkan suku bunga lebih cepat gitu. Jadi itu mungkin yang perlu kita antisipasi. Tapi sejauh ini untuk properti yang paling menarik itu Pakuwon karena recurring income yang tinggi. Ya, terus pada ngomongin Pakuwon ini Tunjungan Plaza kebakaran parah hari ini gitu. Kita lihat ya teknikalnya gimana. Bakalan ngefek sih. Jadi jangka pendeknya bakalan ngefek kalau misalkan trading sampai besok turun ya exit dulu aja gitu.
ya. Tapi kalau fundamentally kita akan wait and see lagi, kita akan kabarin teman-teman lagi ya besok gimana. Terus kemudian ini ada yang nanya semen pada nanya nih SNGR dan kawan-kawan gimana. Murah sih, cuman selama batu bara masih naik kayaknya dia masih bakalan lelet. Jadi teman-teman yang mau value investing di situ ya mesti sabar, hati-hati kena value trap karena batu baranya belum naik gitu. Oke, saham terakhir dari Kostasia yang mau dibahas ya, mungkin nanti masih akan ada info-info lagi dari aku, adalah BBTN. BBTN ini teman-teman bisa lihat dia kan berada di area support ya. Ini di area support di 1600-an gitu. 1655 tuh resisten atasnya jangka pendek ya, jangka pendeknya. Nah, tapi kalau misalkan dia berhasil menguat di atas 1655 bakalan menuju 1720 gitu. Itu beberapa hari dalam rentang waktu sekitaran kurang dari 3 bulan bisa ke 1840-an. BBTN gimana Coach Tasya? Oke, kalau BBTN ini secara fundamental kerja keuangannya tuh tumbuh solid, Miss. Jadi net interest income-nya itu di tahun 2021 tumbuh 44,70%, jadi 13,2 triliun. Terus laba bersihnya juga naik nih 48,3% year on year, jadi 2,37 triliun. Nah, kenaikan dari laba bersihnya si BBTN ini juga ada pengaruh dari loan growth-nya juga yang naik 5,66%, jadi 274,83 triliun gitu teman-teman. Nah, di satu sisi juga BBTN ini kualitas asetnya juga membaik gitu, terlihat dari NPL growth-nya itu di tahun 2021 berhasil turun dari jadi 3,7% dari sebelumnya itu 4,4% gitu untuk BBTN. Dan secara valuasi juga masih cukup menarik, Miss. Jadi saat ini dari PBV-nya itu 0,8 kali, masih lebih rendah dari rata-rata PBV 5 tahunannya itu di 1,08 kali gitu. Jadi emang secara fundamental masih cukup menarik untuk BBTN. Dan ini lagi di area support banget ya. Ya, anyway, teman-teman aku mau summary-in buat semuanya. Ini ada yang nanya Gosco. Kemarin kan kita ada ini Gosco ya. Gosco ini dia lagi konsolidasi normal aja. Biasa kalau habis naik tinggi dia istirahat dulu, itu wajar. Dia istirahat dulu wajar, dan hari ini turun sampai ke area support masih oke-oke aja. Kalau kamu nggak kuat jantungnya ya profit taking aja. Nih kemarin juga cuannya udah banyak. Tapi karena hari ini turunnya volume transaksinya kecil, M-Trade masih nge-hold salah. Masih nge-hold Gosco 9 sampai 16% ya. Jadi masih nge-hold 3 sampai 16% gitu. Anyway, aku mau infoin buat teman-teman yang mau jadi kayak Coach Tasya nih, pinter saham, terus happy terus karena temennya banyak, teman-teman coachnya happy semua gitu. Mau belajar saham langsung bersama saya, langsung aja teman-teman ke mtrade.id/karir, atau bisa juga DM saya dengan tulis aku mau apply jadi coach di mana. Syaratnya usia di bawah 26 tahun, kalau bisa jurusan akuntansi lebih diutamakan, dan juga IPK di atas 3,6, bener ya? Mentok 4 ya? IPK di atas 3,6. Kalau punya BPPE juga kita akan pastinya jadi nilai tambah gitu. Lihat jadi nilai tambah. Oke, thank you buat teman-teman. Jangan lupa join seminar Cuantastik besok Sabtu. Kalau kamu member M-Trade gratis. Tapi kalau kamu belum sebagai user VIP M-Trade, kamu bisa daftar jadi user VIP M-Trade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id, mumpung ada promo lebaran loh. Dan teman-teman yang aku belum jadi user M-Trade yang ini, yang VIP, aku mau ikut eventnya doang, bisa nggak? Bisa. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik, karena Sabtu nanti kita akan bahas saham-saham syariah yang masih punya growth tinggi. Kenapa saham syariah? Aku nggak muslim kok, aku nggak perlu saham syariah. Saham syariah itu bagus teman-teman. Kenapa? Karena tingkat hutangnya rendah. Jadi ikut aja, mau muslim mau non muslim ikut aja. Toh aku juga belajar, aku juga nggak muslim, aku belajar juga gitu loh. Dan aku juga dapetin banyak hal di sini. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Jangan lupa share ke teman-temanmu semuanya, dan ada giveaway. Nanti aku post postingan ini, IGTV ini aku post ya di feed aku. Aku akan kasih pertanyaan, kamu jawab dan mention temanmu sebanyak-banyaknya. Buat yang paling niat 5 orang jadi pemenangnya akan diumumin di Instagram Live besok. Besok adalah Instagram Live terakhir sampai kita ketemu hari Sabtu di event Sabtu. Karena Jumatnya tanggal merah guys, jadi aku off IG Live gitu. Jangan lupa ikutin giveaway-nya di rekaman IGTV ini. Thank you Coach Tasya. Thank you semuanya. Thank you, Miss. Sehat selalu. Salam profit. Dadah Coach Tasya.
Bye bye Thank you. semuanya. Bye bye. Bye.